Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, damai di hati. Jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Pujilah Tuhan. Marilah berjalan ke rumahnya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya Khalik dunia memberkati umatnya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Marilah kita memuliakan Tuhan, Allah kita, dengan menyanyi bersama Aku Hendak Bersyukur. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku selalu bersujud ke arah bait-Mu yang kudus, sebab kasih setiamu kasih setiamu, janjimu Tuhan, melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Aku hendak bersyukur sebab setiamu kepadaku. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tangan-Mu yang ajaib, sebab kasih setiamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah kita berdoa. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Engkaulah bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah, kami muliakan di dalam Yesus Kristus. Ada ungkapan syukur limpah banyak terima kasih yang kami persembahkan hanya kepadamu. Ketika sampai saat ini Engkau masih perkenankan kami untuk tetap ada sebagaimana kami ada. Walaupun di tengah-tengah pergumulan dunia saat ini, dengan adanya pandemi COVID-19, yang tidak memungkinkan kami untuk beribadah di rumah gereja. Tetapi kami percaya bahwa semua ini tidak membatasi kasih Allah dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa, berkenanlah Engkau atas persekutuan ibadah yang memuliakan nama-Mu. Bahkan juga ketika kami dalam penyembahan, biarlah hati dan pikiran kami benar-benar terfokus hanya untuk Engkau, hanya untuk mengasihi dan memuliakan nama-Mu.
Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mengangkat pujian bersama tongkat dan menara. Jalan kehidupanmu, mintalah dengan beriman yang teguh, Tuhanlah kabulkan padamu. Tuhanmu sajalah jadi menara dan tongkat jalanku. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ini kami yang datang kepadamu di dalam doa. Tak putus-putusnya kami menaikkan pujian syukur atas karya selamat yang Tuhan buat di tengah-tengah kehidupan kami. Tetapi kami sebagai umat manusia, seringkali kami melakukan kesalahan dan dosa di hadapan-Mu. Baik lewat pikiran, perkataan, bahkan perbuatan kami. Baik kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai orang tua. Bahkan sesama kami tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, kami datang kepadamu merendahkan diri di hadapan-Mu, mengaku setiap dosa kami, kelalaian kami. Dan kiranya Engkau sudi mengampuni kami, umat yang berdosa ini. Baharuilah kehidupan kami Bapa, sehingga kami benar-benar layak untuk menikmati berkat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ini kami yang berdoa, ini kami yang bermohon, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mengangkat pujian bersama dalam 2 Sabat Lama 47, doa dan keluh. Doaku dan keluhku naik ke hadapan-Mu, sanggup
Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan membaca bagian firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, di saat ini kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Firman yang menuntun kami di jalan hidup dan kebenaran. Firman yang selalu menjadi pelita dan sulu bagi langkah kami. Oleh sebab itu Tuhan, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus. Hamba-Mu yang akan memberitakan firman ini, pakailah mulut bibir hamba, urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap perkataan demi perkataan yang hamba sampaikan, itu dapat menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca bagian Alkitab. Pembacaan kita di minggu berjalan ini terambil dalam kitab Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai 6. Kitab Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Berbahagia kita yang membaca, bahkan mau merenungkan dan melakukan firman itu siang dan malam. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, shalom, damai di hati. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena masih memberi kita semua kesempatan dan waktu, sehingga kita semua boleh lagi beribadah di hari Minggu 14 Juni 2020. Walaupun masih seperti hari-hari sebelumnya, kita beribadah di rumah masing-masing karena adanya virus COVID-19 ini. Tetapi kita meyakini dengan iman bahwa dimanapun kita beribadah tidak akan mengurangi syukur, sukacita dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di saat ini kita dihentar kembali dengan pembacaan Alkitab dalam kitab Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Dengan tema mingguan, tetaplah bersyukur dalam segala keadaan. Kitab Yesaya ditulis Nabi Yesaya pada masa pemerintahan 4 Raja Yehuda. Dan nama Yesaya sendiri memiliki arti Tuhan menyelamatkan. Dan dalam kitab Yesaya ini, Nabi Yesaya mau menyampaikan kepada Raja Yehuda dan bangsa Israel mengenai dosa mereka dan hukuman Allah yang akan datang, serta nubuat tentang Mesias yang memberi keselamatan. Dalam kitab Yesaya 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6,
merupakan nyanyian kegembiraan atau lantunan puji-pujian kemuliaan, atau dapat dikatakan doksologi bagi Allah atas semua rencana dan tindakannya. Apa yang dijanjikan Tuhan selalu disambut umat dengan nyanyian syukur. Umat bersyukur karena kemarahan Tuhan sudah reda. Dan sekarang Tuhan berjanji akan memberikan penghiburan kepada mereka. Kita dapat lihat dalam ayatnya yang ke-1. Bagaimana janji Tuhan tentang penghiburan bagi mereka. Dia menjadi kekuatan dan keselamatan bagi umat. Bahkan derita telah berakhir bagai air sejuk yang menghapus air mata. Dengan penuh sukacita, umat memuji akan kebaikan Tuhan. Dan tindakan umat ini menunjukkan perbuatannya yang baik kepada segala bangsa. Nada syukur kerap kali digunakan sebagai ungkapan kegembiraan umat Israel. Biasanya ungkapan syukur ini dinyanyikan selepas melewati masa sukar. Dan lewat madah ini, Yesaya mengajak umat melihat ke belakang dan belajar dari kemarahan Allah agar umat tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Apa yang telah dilakukan umat sangat menjijikkan di mata Allah. Karena itulah mereka menerima hukuman Allah. Sekalipun hukuman terasa berat, namun hal itu bukan akhir dari karya Allah. Itulah sebabnya mereka diajak juga belajar dari kemurahan Allah agar mampu bergembira, bersyukur karena kebaikan dan keselamatan yang dikerjakan Tuhan bagi mereka. Saudara-saudaraku, kemurahan hati dan tangan perkasanya yang membuat umat mampu terbebaskan dari derita pembuangan dan kembali disatukan sebagai satu bangsa setelah terserak ke berbagai penjuru. Dalam kemurahannya Allah menjanjikan penyertaannya hingga mereka akan menjadi bangsa yang besar dan setia kepadanya. Kegembiraan dan rasa syukur inilah yang perlu menjadi bagian dari keseharian umat melalui mazmur syukur. Dan lewat kegembiraan itulah kebaikan Tuhan didengar oleh bangsa-bangsa ini. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, belajar dari ungkapan syukur Israel, pemberitaan kebaikan Tuhan justru dilakukan melalui hidup yang penuh kegembiraan. Namun bukan berarti penderitaan tidak pernah mendera kita. Sebaliknya, di tengah derita yang kita alami, kita masih mampu bergembira, bersyukur karena Tuhan menyertai dan mendatangkan kebaikan dan damai sejahteranya dalam kehidupan umatnya. Demikian juga di saat-saat sekarang ini, dengan adanya pandemi COVID-19 yang membuat manusia hidup dalam penderitaan, baik secara fisik, secara mental, ekonomi, dan sosial. Dan perenungan firman saat inilah mengajar dan mengajak kita semua untuk selalu menaikkan syukur dan kemuliaan bagi Tuhan. Walaupun hidup kita sekarang ini diliputi dengan rasa takut dan khawatir dengan adanya virus ini, tetapi kita masih tetap merasakan kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena di tengah-tengah pergumulan dunia, kita masih diberi kekuatan, kita masih diberi penghiburan, dan kita masih diberi keselamatan. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Tuhan.
Untuk itu mari kita renungkan bersama bahwa keselamatan total bukan hanya sebuah mimpi tanpa jaminan. Allah pasti akan mewujudkan janjinya. Tetaplah bersyukur dalam segala hal, bahkan dalam segala keadaan. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan Allah kita dengan menyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 367, Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Darimu jiwa dan ragaku hanya dalam hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa pencipta langit dan bumi, bahkan kami manusia yang hidup di dalamnya. Kami sungguh bersyukur ketika Tuhan masih berikan kami nafas kehidupan, keselamatan, sehingga kami masih terus beraktivitas, berkarya di dalam Tuhan. Terlebih kami masih boleh beribadah, walaupun di rumah kami masing-masing, tetap tidak mengurangi syukur dan sukacita iman yang kami rasakan. Ya Tuhan Allah kami, dalam persekutuan ibadah minggu ini, kami pun sudah dibekali lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang sudah kami baca, kami renungkan bersama, itu tidak akan lalu dengan sia-sia. Bahkan kami bukan hanya menjadi pendengar firman yang baik, tetapi kami mampu untuk selalu menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Ajarlah kami Bapa, untuk dapat memahami kehendak Tuhan. Ajarlah kami, untuk dapat menghargai hidup yang Tuhan beri. Sehingga kami mampu untuk melakukan kebaikan dan kebenaran, sesuai dan seturut firman-Mu. Demikian juga dalam persekutuan ibadah ini kami telah memberikan persembahan. Berkati dan kuduskan setiap pemberian kami ini Bapa. Apa yang kami beri, kiranya dapat terpakai untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu. Sambil terus mengajarkan kami, untuk dapat mempersembahkan seluruh kehidupan kami, sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Diberkati kami semua sebagai Jemaat Gemim Ebenezer Tatelu, mulai dari kolom 1 sampai kolom 16, mulai dari anak-anak sampai orang tua yang sudah lanjut usia. Biarlah kasih dan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna akan terus kami nikmati dalam kehidupan ini. Bahkan kami tetap dianugerahkan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang dan keselamatan oleh Tuhan. Sehingga dalam menapaki kehidupan di tengah-tengah dunia yang sementara dalam pergumulan, kami tetap hidup dalam sukacita. Kami tetap bersyukur dalam setiap keadaan. Bahkan kami tetap menikmati karya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan Allah, terus nyatakanlah kuasa-Mu dalam kehidupan kami sebagai jemaat-Mu. Terus pakai kami dengan hikmat-Mu, agar kami mampu untuk berpikir mana yang baik kami lakukan,
mana yang tidak baik kami tinggalkan, sehingga hidup kami benar-benar layak di hadapan Tuhan. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, demikian juga memberkati seluruh pelayan khusus yang ada di Jemaat Gemim Ebenezer Tatelu, Penatua Syamas, para pendeta, bahkan juga seluruh perangkat pelayanan yang ada, komisi Bipra, komisi kerja, pegawai gereja, kostor, multimedia, semua yang terkait dalam pelayanan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Biarlah setiap pelayanan yang kami lakukan tidak ada yang sia-sia, tetapi semua ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam pergumulan sakit. Ketika pun ada yang dirawat di rumah sakit, bahkan juga yang dirawat di rumah, Tuhan kiranya dengan kuasa Roh Kudus, Engkau mau mengangkat segala sakit penyakit yang diderita oleh mereka. Berikan mereka kesembuhan, berikan mereka pemulihan yang total, sehingga mereka boleh kembali beraktivitas sebagaimana yang Tuhan percayakan. Bahkan juga kami berdoa bagi adik Elkana Tambani yang sampai saat ini masih dalam tahap pemulihan dan perawatan. Tuhan memberkati anak dari Penatua Handri Tambani. Biarlah Tuhan yang akan senantiasa menyatakan kuasa-Mu bagi kehidupan adik Elkana Tambani, sehingga kesembuhan yang ilahi yang berasal dari Tuhan boleh dia nikmati. Demikian juga kami berdoa bagi rekan sekerja sepelayanan kami, Ibu Syamas Iren Lendeng Tariang Mailool, yang pada beberapa waktu lalu dengan pertolongan Tuhan, dengan perkenanan Tuhan, ia boleh melalui proses operasi sesar dan boleh menikmati berkat Tuhan dengan ketambahan anggota keluarga yang baru, hadirnya buah hati dari keluarga hamba-Mu ini. Untuk itu Tuhan berkati keluarga Syamas Lendeng Tariang Mailool. Dalam proses demi proses yang dilalui, biarlah baik Ibu Syamas maupun anak yang sudah dilahirkan di tengah-tengah dunia ini tetap dalam keadaan sehat kuat diberkati Tuhan. Maka itulah yang akan melengkapi sukacita dan kebahagiaan keluarga mereka. Demikian juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang menikmati berkat Tuhan, yang bersyukur atas kasih dan karunia Tuhan. Baik lewat ketambahan usia kelahiran, bahkan juga usia perkawinan. Tuhan memberkati mereka dengan rasa syukur yang melimpah. Biarlah dengan ketambahan usia, mereka dapat terus menikmati berkat dan karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Demikian juga kami berdoa bagi pemerintah kami, bangsa dan negara kami, teristimewa pemerintah yang ada di Desa Tatelu, Bapak Hukum Tua bersama jajaran pemerintahan yang ada, tetap diberkati Tuhan dalam menjalankan tugas kerja pelayanan mereka dalam melayani masyarakat. Tetap bekerja dengan hati dan takut akan Tuhan, sehingga masyarakat pun boleh menikmati kesejahteraan dan kemakmuran. Terlebih khusus kami berdoa bagi Bapak Hukum Tua, Bapak John R.D. Lausan, yang pada hari kemarin, tepatnya tanggal 11 Juni 2020, boleh menikmati usia baru 53 tahun. Biarlah dengan ditambahkan usia yang diberikan Tuhan, ia tetap berkarya di dalam Tuhan, tetap menjadi pemimpin yang arif dan bijaksana,
dalam memimpin desa Tatelu yang kami cintai. Demikian juga ya Tuhan Allah, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang di luar sana yang membutuhkan pertolongan tangan-Mu. Tuhan senantiasa mengulurkan tangan kasih-Mu, menolong kehidupan mereka yang saat ini dalam penderitaan, dalam kesukaran. Biarlah Tuhan yang akan mengangkat mereka dari keterpurukan hidup yang dialami. Bahkan juga kami berdoa bagi para medis yang sementara ini sedang berjuang memberikan seluruh totalitas hidup mereka untuk menolong orang lain. Biarlah Tuhan tetap memberikan mereka semangat, memberikan mereka kesehatan, sehingga dengan totalitas hidup yang mereka berikan untuk melayani semua pasien, terlebih khusus pasien yang terkena virus COVID-19. Biarlah semua itu dapat dilewati dengan sukacita. Bahkan saudara-saudara kami yang sementara dirawat karena virus COVID-19 ini, biarlah diberikan kekuatan, diberikan kesembuhan, sehingga mereka boleh kembali berkumpul bersama dengan kehidupan keluarga. Bahkan juga TNI Polri yang bekerja untuk masyarakat, untuk keamanan, kenyamanan seluruh masyarakat, diberkati oleh Tuhan. Segenap kehidupan kami Bapa, hari ini, esok, seterusnya dan selama-lamanya, kami serahkan seutuhnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Ini kami yang berdoa, ini kami yang bermohon, sambil kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Dan kami akan ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah di saat ini. Untuk itu kita menyanyi bersama NNBT nomor 34, Tuhanlah perlindunganku. Tuhanlah perlindunganku, sumber kekuatanku. Tuhan perisai hidup, menolongku yang teguh. Jika jatuh dalam dosa, Kaulah yang mengangkatku. Karena ku yakin Kau setia sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Demikianlah ibadah di hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 telah selesai. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Terima kasih kepada Jemaat Gemim Ebenezer Tatelu yang sudah mengikuti ibadah dan sudah mengambil bagian walaupun di rumah masing-masing. Tetapi kita tetap semangat, tetap mencari Tuhan di setiap saat dan waktu
Untuk itu sekali lagi terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.